4781. Kata-kata Long Chen mengejutkan banyak ahli, dan bahkan Master Tianxi, yang bersembunyi di angkasa, tampak terkejut. Meskipun dia bisa melihat bahwa Long Chen memiliki potensi luar biasa dan menyembunyikan kekuatannya, menurut perkiraannya, dia mungkin bisa bertahan di depan kultivator Earth Saint tanpa terbunuh dalam satu pukulan. Dilihat dari pengalamannya, Long Chen mungkin mampu mempertahankan 10 gerakan, di depan ahli Earth Saint sudah merupakan rekor yang mengerikan. Jika dia benar-benar bisa membunuh lawannya dengan 10 gerakan, maka dia mungkin bisa bersaing dengan jenius terkuat klan kita, Long Tianrui. Seorang ahli di belakang Master Tianxi gemetar. Jika itu benar-benar memungkinkan, kita harus melindunginya bahkan jika kita mempertaruhkan nyawa kita. Dengan mereka di sini, mengapa keluarga Long kita harus khawatir tentang masa depan? Ahli yang selalu membela Long Chen berkata dengan penuh semangat. Harus diketahui bahwa Long Zhantian adalah eksistensi paling menakutkan yang pernah dia lihat. Kali ini, bahkan Master Tianxi pun sedikit bersemangat. Long Tianrui yang disebutkan orang itu adalah jenius yang disegel dari zaman kuno keluarga Long. Dia baru saja terbangun. Begitu dia lahir, jenius nomor 1 di era kontemporer keluarga Long langsung menjadi peringkat kedua, semuanya turun satu posisi. Di zaman kuno, Long Tianrui memiliki catatan membunuh Saint Bumi yang kuat, dan jumlahnya lebih dari 1. Namun, meskipun beberapa murid masa kini bisa bertarung melawan Saint Bumi, mereka tidak memiliki catatan membunuh mereka. Di satu sisi, karena keluarga Long memiliki murid seperti itu dan tidak akan pernah membiarkan dia mengambil risiko bertarung melawan Saint Bumi. Di sisi lain, Saint Bumi yang dilawan oleh para murid keluarga Long juga merupakan anggota dari klan mereka sendiri. Kedua belah pihak telah menahan serangan mereka, oleh karena itu, pencapaian semacam ini memiliki kadar air tertentu dan tidak dapat dihitung. Oleh karena itu, di antara para jenius generasi keluarga Long ini, tidak ada catatan pembunuhan Saint Bumi. Jika Long Chen membunuh Saint Bumi, maka peringkatnya dapat langsung mengejar Long Tianrui. Dan Long Tianrui itu adalah jenius terkuat dari keluarga Long dalam ratusan juta tahun. Bisa dikatakan dia berada di puncak saat debut, tapi dia lahir di era yang salah, jadi dia disegel. Jika Long Chen bisa menandingi Long Tianrui, maka keluarga Long akan menjadi sangat cemerlang di masa depan, dan mata Master Tianxi menjadi berapi-api. Kata-kata Long Chen membuat para ahli yang hadir menjadi linglung. Jika kalimat ini diucapkan oleh orang lain, mereka akan mencibirnya dan menganggapnya sebagai lelucon besar. Tetapi ketika kalimat ini keluar dari mulut Long Chen, itu menakutkan, karena mereka semua dapat melihat bahwa Long Chen adalah tipe orang yang tidak suka menyombongkan diri. Hahaha. Setelah Long Chen mengancam akan membunuhnya dengan 10 gerakan, Saint Bumi dari ras surgawi tertawa dengan marah, suaranya bergetar, dan dia jelas sangat marah. Hajingan kecil bodoh, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara, tahukah kamu apa itu rasa hormat? 10 gerakan untuk mengambil nyawaku. Oke, kalau begitu aku akan melihat kemampuanmu. Petik 2. Setelah itu, Saint Bumi dari ras surgawi tiba-tiba membentuk segel dengan satu tangan, dia menengadah ke langit dan meraung. Jalan manusia, pengorbanan darah jiwa. Bas. Cahaya ilahi berdarah mekar di segel tangan Saint Bumi dari ras surgawi, dan dengan sentuhan pada pedang raksasa di tangannya, pedang panjang itu langsung ditutupi oleh pancaran cahaya ilahi yang berdarah. Senjata ilahi itu tiba-tiba meraung dan meledak seperti guntur liar, melepaskan kekuatan ilahi. Senjata suci telah benar-benar terbangun, dan pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Beberapa generasi Saint King yang lebih tua tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat ini. Meskipun banyak orang berharap Long Chen bisa menang, mereka semua tahu bahwa ini tidak mungkin, dan kesenjangan antara keduanya seperti jurang yang sangat besar. Meskipun ada catatan tentang Tian Jiao yang berperang melawan Saint Bumi yang kuat, catatan tersebut sangat tidak masuk akal. Bagaimanapun, mereka semua adalah anggota keluarga. Siapa yang akan membunuhnya? Juga, dengan catatan pertempuran seperti itu, siapa yang akan membangunkan para senjata suci? Harus diketahui bahwa setelah senjata suci dibangkitkan, pada dasarnya ia tidak akan pernah kembali tanpa melihat darah. Jika tidak, senjata suci tersebut akan kehilangan spiritualitasnya, dan seiring berjalannya waktu, akan menyebabkan kerusakan permanen pada roh senjata. Ada banyak cara untuk membangkitkan senjata suci. Selama ahli abadi memiliki kemampuan untuk membangkitkan senjata suci, sebagai pengontrol terendah dari senjata suci, ahli abadi perlu menggunakan darahnya sendiri untuk membangkitkan jiwa senjata suci sebagai pengorbanan. Pengorbanan semacam ini akan menyebabkan kerusakan besar pada penggunanya, sehingga kekuatan abadi tidak akan membangkitkan senjata suci kecuali benar-benar diperlukan. Dari ahli abadi hingga Saint King, Saint manusia, dan Saint Bumi, semakin kuat kekuatannya, semakin kecil biaya untuk membangunkan senjata suci, karena kekuatannya sendiri. Ketika terbangun, seseorang dapat menyuntikkan kekuatannya sendiri ke dalam senjata untuk mencapai persatuan antara pengguna dan senjata.
Legenda mengatakan bahwa Saint Surgawi tidak perlu membangunkan senjata suci karena senjata suci telah terintegrasi dengan mereka, dan mereka dapat mengerahkan kekuatan penuh senjata suci dengan lambaian tangan. Saint Bumi dari ras Surgawi di depannya sebenarnya memiliki senjata sucinya sendiri, tetapi untuk menenangkan pedang raksasa yang baru saja kehilangan pemiliknya, dia harus menenangkannya untuk sementara, jika tidak maka pedang itu akan pergi dengan sendirinya karena kehilangan pemiliknya. Pencarian pemilik berikutnya terus berlanjut. Oleh karena itu, sebagai ahli Saint Bumi, dia mengorbankan kekuatan jiwa darahnya padanya, memberinya manfaat tertentu untuk membangkitkan keinginan primitifnya untuk membunuh dan menginspirasi tekadnya untuk membalaskan dendam tuannya. Pada saat itu, senjata ini berasal dari senjata ilahi dari zaman kuno dilepaskan dengan seluruh kekuatannya dalam sekejap. Gemuruh, rune ilahi mengalir di sekitar pedang raksasa itu. Iramanya seperti detak jantung binatang buas. Rasa penindasan yang kuat membuat para ahli yang hadir merasakan jiwa mereka gemetar. Lutut mereka menjadi lemah, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk berlutut dan menyerah. Ini adalah penindasan yang mengerikan dari senjata suci. Melihat kembali ke Long Chen, Dragonborn Evil Moon memiliki bentuk dan aura yang ganas, tetapi tidak dapat memancarkan tekanan apapun. Ketika Long Chen diarahkan oleh pedang raksasa, Long Chen tidak melakukan apapun, tetapi Dragonborn Evil Moon sudah berteriak. Seekor naga diserang oleh udang. Ini sebuah drama, seekor harimau jatuh di pinggang dan diintimidasi oleh seekor anjing. Jika bukan karena belenggu ini, bagaimana saya bisa membiarkan pengecut ini? Long Chen, bacok dia sampai mati dan biarkan aku membuka belenggu ini sesegera mungkin. Dragonborn Evil Moon sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi. Terakhir kali ia menyerap kekuatan jaring sutra darah kekaisaran, tetapi tidak dapat mencernanya karena pembatasan dari segel di sekelilingnya. Tampaknya ada kutukan aneh di atasnya, yang tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi membatasi kekuatannya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Membunuh, hanya membunuh yang dapat membuatnya menahan kutukan ini. Sekarang ia diprovokasi oleh senjata sihir lawan, Dragonborn Evil Moon yang pemarah tidak tahan lagi, ia ingin sekali meledak dengan seluruh kekuatannya. Hajingan kecil, aku akan membiarkanmu. Saint Duniawi dari ras Surgawi juga mengertakkan gigi, dengan ekspresi ganas di wajahnya, mengarahkan pedangnya ke Long Chen, namun, tiba-tiba matanya melotot. Wajahnya ditampar dengan keras, dan ledakan itu mengguncang langit, ahli Earth Saint dikirim terbang kembali. Adegan itu tampak akrab, itu adalah adegan yang sama seperti ketika wajahnya ditampar oleh Long Chen sebelumnya. Apakah dunia ini gila? Para ahli yang hadir membuka mulut mereka secara ekstrim, dan ratusan juta ahli yang menonton menjadi terdiam, dan suasana menjadi hening sehingga dapat mendengar suara pin jatuh. 4782. Bagaimana dia bisa menghindari kunci jiwa ahli Saint Bumi dan persepsi senjata suci? Kali ini, bahkan Guru Tianxi pun memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Sebelumnya, Long Chen bisa menamparkan ahli Saint Bumi dari ras Surgawi, dapat dikatakan bahwa dia lengah, dan dapat juga dikatakan bahwa Saint Bumi itu ceroboh dan menganggapnya enteng. Tapi saat ini, ahli Saint Bumi dari ras Surgawi telah memasuki kondisi bertarung dan mengaktifkan senjata suci. Dalam hal ini, tidak perlu mengambil tindakan pencegahan dengan sengaja. Selama Long Chen dekat, apakah itu ahli Saint Bumi sendiri atau senjata suci di tangannya, akan bereaksi secara naluriah. Di dunia ini, mungkin ada orang yang bisa menipu persepsi seorang ahli, tapi mereka tidak bisa menipu persepsi senjata suci, lagi pula senjata suci tidak memiliki emosi, dan hampir tidak mungkin untuk ditipu. Setiap tindakan yang mengandung permusuhan dan niat membunuh akan ditangkap olehnya, ini adalah hukum besi dan hukum yang tidak berubah, tetapi hukum ini dilanggar oleh Long Chen. Ketika Long Chen menamparkan Saint Bumi dari ras Surgawi, bukan saja dia tidak bereaksi sama sekali, bahkan senjata suci di tangannya tidak memblokir atau menyerang. Pemandangan aneh ini membalikkan ekspektasi kognisi para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Semakin kuat orang, semakin ngeri mereka dengan pukulan Long Chen. Ini adalah pukulan yang melanggar akal sehat. Pukulan ini mengejutkan semua orang. Langkah pertama, ketika Saint Bumi meluncur dan semua orang merasa ngeri, Long Chen masih membawa Evil Moon di bahunya, mempertahankan gerakan menamparkan, dan mengucapkan dua kata di mulutnya. Tamparan di wajah dihitung sebagai satu gerakan. Ini hanyalah penghinaan terbesar bagi Saint Bumi dari ras Surgawi. Ketika ahli Saint Bumi ras Surgawi menstabilkan sosoknya, separuh wajahnya sudah berlumuran darah, giginya hampir patah, dan matanya hampir menyemburkan api. Sekarang, Saint Bumi itu mengambil pelajaran dan berhenti berbicara terlalu banyak omong kosong. Ribuan bayangan pedang muncul dari pedang lebar di tangannya, menyapu langit dan membentuk gelombang pedang tanpa batas. Segera setelah gelombang pedang terbentuk, mereka tiba-tiba bergabung dan menebas dengan satu pedang. Menghadapi pukulan penuh dari Saint Bumi, Long Chen memegang Dragonborn Evil Moon dengan kedua tangannya. Cahaya ilahi berdarah mengalir pada sisik di sekujur tubuhnya. Sosok naga raksasa dalam manifestasi di belakangnya berenang dengan cepat, dan energi darah besar mengalir ke Long Chen dengan gila-gilaan.
Long Chen merasa seolah-olah lava mengalir di tubuhnya, setiap aliran darah naga dengan panik menyerap nafas dunia ini, memberinya kekuatan yang tak ada habisnya. 6 gerakan dalam satu. Gerakan Long Chen yang sama, formula yang sama, tetapi saat Long Chen menebas, manifestasi di belakang Long Chen tiba-tiba berhenti, dan bahkan cincin surgawi yang berputar berhenti bergerak, energi hitam di sekitar Dragon Bone Evil Moon memadat dalam sekejap. Boom! Menghadapi serangan penuh dari ahli Earth Saint, Long Chen tidak mengelak atau menghindar, dan bertarung langsung. Kedua senjata ajaib itu saling bentrok lagi. Tanah berguncang, gunung-gunung runtuh, dan ribuan dao terkoyak. Long Chen merasakan sakit yang menusuk di telapak tangannya, lalu dadanya terasa seperti dihantam batu besar, dan dia terbang keluar. Ketika Long Chen terbang terbalik, Saint Bumi yang kuat dari ras surgawi di sisi berlawanan tidak jauh lebih baik dan juga terbang terbalik. Puff! Hampir pada saat yang sama, mereka berdua menyemburkan seteguk darah. Adegan mengejutkan muncul. Long Chen dan ahli Saint Bumi dari ras surgawi terbang keluar, tetapi senjata mereka tetap di tempatnya, terjerat bersama. Telan roh senjata pedang hitam itu dan balas dendam tuanmu. Saint Bumi dari ras surgawi yang kuat menyeka darah dari sudut mulutnya dan meraung dengan ganas. Pada saat yang sama, dia mengibaskan tangannya dan bergegas menuju Long Chen seperti burung dewa. Evil Moon. Long Chen terkejut. Jangan khawatirkan aku. Kenapa kamu tidak makan daging berlemak yang datang ke rumahmu? Jangan lupa bagaimana aku mendapatkan tubuh ini. Dragon Bone Evil Moon terkekeh. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa Dragon Bone Evil Moon sengaja dihisap, menarik roh senjata pihak lain untuk melahapnya, dan dia menggunakan rencananya untuk melakukan ini. Anda harus tahu bahwa sebelum Dragon Bone Evil Moon menguasai tubuh ini, ia melahap jiwa naga yang tak ada habisnya. Dalam hal melahap, itu adalah eksistensi setingkat leluhur. Tanpa senjata, berapa banyak gerakan yang bisa kamu tahan? Saint Bumi itu mencibir, dan meraihnya dengan satu cakar di udara. Kekosongan yang luas berputar, dan rune surgawi yang tak terhitung jumlahnya beredar, membentuk cakar raksasa yang menutupi langit dan menutupi seluruh ruang di sekitar Long Chen. Jalan manusia, menutupi langit dengan satu tangan. Ketika telapak tangan jatuh, itu seperti jaring langit yang menutupi langit, dan seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat, mencubit jiwa manusia dan mengenai bagian yang terlemah dari hati manusia. Para ahli yang menonton gemetar dalam jiwa mereka. Meskipun mereka hanya menahan sisa kekuatan, kekuatan yang tak terhentikan membuat orang merasa putus asa. Di hadapan Saint Bumi yang kuat, menyerah mungkin merupakan tujuan terbaik. Perlawanan hanya akan membuat diri sendiri sengsara. Ini lebih menyakitkan, tapi tidak bisa mengubah hasilnya. Kamu harus merasakan dengan hatimu bahwa Saint King terbagi menjadi langit, bumi, dan manusia, dan masing-masing mengendalikan dao surgawi, dao bumi, dan dao manusia. Dao manusia terutama menyerang 7 emosi dan 6 keinginan. Jika kemauanmu tidak kuat, kamu bahkan tidak akan bisa menolak. Jika kamu bahkan tidak bisa memikirkannya, kamu hanya bisa membiarkan orang lain membantai dan memperbudakmu. Pada saat ini, tekanan yang dialami Long Chen puluhan juta kali lipat dari Anda. Jika Anda bahkan tidak dapat menanggung akibatnya, bagaimana Anda bisa menyambut tantangan di masa depan? Ahli Saint King tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika dia melihat mata murid-muridnya penuh ketakutan. Pada saat yang sama, Saint King yang tak terhitung jumlahnya juga memberitahu murid-murid mereka bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, dan mengambil inisiatif untuk menyambut kekuatan yang tersisa untuk mengasah kemauan mereka. Boom! Pada saat ini, cakar naga di kehampaan muncul dari cincin surgawi di belakang Long Chen, dan meraih tangan besar lawan. Terjadi ledakan, dan tangan besar yang menutupi langit dihancurkan oleh cakar naga. Dia tidak terpengaruh oleh dao manusia. Melihat tangan besar yang menutupi langit dihancurkan, orang-orang berseru, kekuatan dao manusia menyerang pikiran, ahli manapun akan terpengaruh sampai batas tertentu di hadapannya. Jika dampaknya parah, itu akan menghentikan perlawanan dan hanya bisa menunggu untuk dibunuh. Jalan manusia adalah kekuatan eksklusif surga yang hanya dikendalikan oleh Saint manusia setelah mengalami kesengsaraan Saint manusia. Kekuatan ini berasal dari pengalaman mereka dalam kesengsaraan surgawi, dan meniru kekuatan dalam kesengsaraan surgawi untuk melawan musuh. Setiap orang memiliki emosi dan keinginan, dan tidak ada yang kebal terhadapnya. Namun, Long Chen tampaknya tidak bereaksi apapun, dan serangannya masih sangat kuat dan mendominasi. Langkah ketiga. Setelah cakar naga menghancurkan tangan besar itu, Long Chen mengucapkan 2 kata dengan ringan di mulutnya, dan Long Chen masih menahan gerakannya. Brengsek, jangan sombong. Saya tidak percaya Anda tidak memiliki kelemahan. Dao manusia adalah cermin yang memandang jiwa. Saint Bumi itu meraung dan membentuk segel dengan tangannya. Bas! Kekosongan bergetar, dan sebuah cermin besar muncul di depan Long Chen. Begitu cermin itu muncul, sebelum Long Chen bereaksi, banyak ahli berteriak, dan suara mereka penuh ketakutan. Ketika orang-orang melihat ke cermin, gambar-gambar menakutkan yang tak terhitung jumlahnya akan muncul. Ada binatang berdarah, monster ganas, dan roh jahat memegang pisau daging.
Beberapa murid menutup mata setelah berteriak ketakutan. Buka mata kalian semua. Di dalam cermin ini ada semua hal yang paling kamu takuti di dalam hatimu. Kamu harus menghadapinya secara langsung. Seorang ahli Saint King meraung. Ini adalah kesempatan percobaan yang langka, dan dia tidak ingin murid-muridnya melewatkannya. Itu adalah cermin pengintip jiwa yang digunakan oleh ahli Earth Saint. Tidak semua kekuatan memiliki begitu banyak ahli Earth Saint, dan bahkan beberapa kekuatan kecil hanya memiliki satu ahli Earth Saint. Akan terlalu berlebihan jika tidak memanfaatkan keuntungan semacam ini. Sayangnya, konsumsi untuk melakukan sihir semacam ini sangat besar. Ketika dia melihat cermin, Long Chen menjadi linglung sejenak. Pada saat ini, banyak orang berseru karena mereka terkejut menemukan bahwa ahli Saint Bumi dari klan surgawi muncul di belakang Long Chen seperti hantu, cakar yang tajam seperti kilat, dan mereka langsung meraih punggung Long Chen. Pada saat ini, Long Chen sepertinya terjebak dalam mimpi buruk, matanya kusam dan tidak bergerak. Namun, ketika banyak orang berpikir bahwa Long Chen akan dibunuh, mereka melihat Long Chen bahkan tidak mengangkat matanya, memalingkan wajahnya, atau menoleh ke belakang. Dia hanya melambaikan tangannya ke belakang, entah itu disengaja atau tidak, gerakan ini tepat mengenai wajah Saint Bumi dari ras surgawi itu. 4783. Hanya para prajurit Dragon Blood yang tidak merasakan apa-apa tentang pembalikan mendadak ini, karena mereka tidak terpengaruh oleh tekanan ahli Saint Bumi dari klan surgawi, mereka tidak percaya bahwa bos mereka akan jatuh ke dalam perangkap. Ketika Long Chen memasang ekspresi bingung, Guoran dan yang lainnya hampir tertawa. Kekuatan bertarung Long Chen tidak terkalahkan, tetapi kemampuan aktingnya terlalu timpang dan tidak alami sama sekali. Dalam hal kemampuan akting saja, Guoran melampaui Long Chen beberapa tingkat. Oleh karena itu, ketika Long Chen menunjukkan ekspresi itu, Guoran dan yang lainnya tahu bahwa Long Chen akan menimbulkan masalah. Tentu saja, tamparan Long Chen langsung mengejutkan Earth Saint dari ras surgawi. Saint Bumi yang kuat dari ras surgawi ini adalah makhluk yang sangat arogan. Dia yakin tidak ada yang bisa menolak kekuatan magisnya. Ketika Long Chen terlihat bingung, dia mengira Long Chen telah ditipu. Faktanya, meskipun dia sangat marah, dia tidak ingin membunuh Long Chen saat ini. Dia ingin tetap hidup karena dia merasa membunuh Long Chen itu terlalu murah. Dia harus menyiksa Long Chen sampai mati sedikit demi sedikit untuk melenyapkan kebencian di hatinya. Oleh karena itu, pukulannya tidak mengenai kepala Long Chen, melainkan langsung mengenai punggungnya. Ia ingin mencabut jantung Long Chen dengan satu pukulan. Pada saat itu, dia benar-benar tenggelam dalam kenikmatan menghancurkan hati Long Chen. Bahkan ketika Long Chen menamparkan wajahnya, dia bahkan tidak melihat gerakan Long Chen. Tamparan ketiga. Seorang ahli Saint King di antara kerumunan bertepuk tangan dan berkata dengan ekspresi aneh. Awalnya ini adalah pertarungan yang mendebarkan, tapi sekarang terlihat sangat lucu. Langkah keempat, Long Chen menyerang ahli Saint Bumi ras surgawi itu dengan tamparan, dan masih punya waktu untuk menghitung gerakannya. Setelah berbicara, Long Chen berbalik dan bergegas menuju Saint Bumi yang masih terbang terbalik. Seperti sambaran petir, Long Chen langsung menendang ke arah selangkangannya, jurusnya cepat, kejam, dan pedas. Harus dikatakan bahwa Saint Bumi dari ras surgawi juga merupakan seorang pria yang telah mengalami ratusan pertempuran, meskipun kepalanya masih berdengung, dia masih secara naluriah memiliki lengannya dan memukul untuk memblokir tendangan Long Chen yang akan mengakhiri garis keturunannya. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bahwa tendangan Long Chen ternyata hanya tipuan. Ahli Saint Bumi itu memblokir udara dengan sebuah serangan. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk. Saat dia membungkuk, rambutnya terlempar ke depan, dan ditangkap oleh Long Chen. Gerakannya seolah-olah dia sengaja memberikan rambutnya kepada Long Chen untuk ditangkap. Itu terlihat sangat alami dan halus. Long Chen menjambak rambut panjang Earth Saint dengan kedua tangan dan menariknya. Pada saat yang sama, lututnya yang kuat bergerak ke depan. Pada saat itu, orang-orang yang akrab dengan Long Chen memalingkan wajah mereka dan menutup mata mereka pada saat yang sama. Bahkan leher mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Ini adalah gerakan khas Long Chen. Mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Boom! Lutut kuat Long Chen menghantam wajah Saint Bumi klan surgawi, dan suara retakan tulang yang memilukan keluar, membuat semua orang gemetar. Darah berceceran di langit, dan seluruh wajah Saint Bumi itu penyok. Darah dan ingus tumpah ke langit. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik dan merasakan hidung mereka sakit. Ada banyak ahli yang hadir, dan mereka telah melihat semua jenis gerakan, tetapi mereka belum pernah melihat pertarungan tangan kosong seperti ini di dunia fana. Namun, menilai dari situasi tragis ahli Earth Saint itu, mereka semua tahu bahwa pukulan ini akan menyebabkan orang-orang kesakitan sampai mati. Langkah kelima, bang. Langkah keenam. Boom! Long Chen meraih kepala Saint Bumi dari ras surgawi dan menjatuhkannya, dan pada saat yang sama mendorong lututnya dengan gila. Pada saat ini, Long Chen sama sekali tidak sopan. Semua kekuatan darah naga meledak. Ketujuh.
Saat Long Chen hendak memukul dengan lututnya lagi, tiba-tiba ia membuat gerakan ringan di tangannya, dan hantaman itu menghantam udara. Ternyata kepala ahli Earth Saint itu telah diledakkan, hanya tersisa segenggam uban di tangannya. Bahkan Earth Saint yang kuat pun tidak dapat menahan kekuatan Long Chen. Jika itu hanya kekuatan daging dan darah, akan sulit untuk menghancurkan tubuh fisik Earth Saint yang kuat. Tapi kekuatan Long Chen bukanlah kekuatan biasa. Itu berasal dari kekuatan darah naga legendaris di klan kekaisaran. Hukum yang melekat padanya akan membawa kekuatan destruktif yang mengerikan ke tubuh manapun. Bahkan Long Chen sendiri tidak menyadari hal ini. Langkah ketujuh Long Chen meleset, dan meskipun Sein Bumi itu kehilangan kepalanya, dia tidak langsung mati. Dia meraung, membuka tangannya yang besar, dan pedang panjang muncul di tangannya. Tanpa kepalanya, suara aumannya sebenarnya datang dari dadanya. Suaranya sangat aneh, tapi disertai dengan niat membunuh yang tak terbatas. Jalan bumi menembus ribuan gunung. Sein Bumi yang kuat dari ras surgawi mengayunkan pedangnya, dan serangkaian gunung muncul di kehampaan. Gunung-gunung itu tampak nyata tetapi tidak nyata, tampak ilusi tetapi bukan ilusi. Ketika pedang panjang terangkat, gunung-gunung itu diserap oleh pedang. Akhirnya dia menggunakan dao bumi, dia akan berjuang untuk hidupnya, seru ahli Sein King. Untuk dapat mendorong Sein Bumi yang kuat ke titik ini, bahkan jika Long Chen mati, dia tidak mati dengan sia-sia, dia akan terkenal sepanjang zaman, kata seseorang dengan emosi. Orang yang bisa mengatakan hal seperti itu adalah orang yang berpengetahuan atau kekuatannya tidak kalah dengan Sein Bumi, karena hanya mereka yang tahu apa arti pukulan ini. Sein Bumi yang kuat adalah mereka yang mengendalikan dao bumi, tetapi mereka tidak akan menggunakan kekuatan ini dengan mudah, karena kekuatan ini adalah pedang bermata dua bagi mereka. Jika mereka tidak menggunakannya dengan baik, mereka juga akan melukai diri mereka sendiri. Apalagi cedera dao semacam ini sangatlah mengerikan, jika tidak ditangani dengan benar akan melukai fondasi daonya, sehingga membuat Anda tidak bisa bergerak maju seumur hidup, bahkan bisa mengancam nyawa. Oleh karena itu, di masa lalu, Sein Bumi dari ras surgawi yang kuat hanya menggunakan kekuatan dao manusia untuk menghadapi Long Chen. Di satu sisi, itu karena dia merasa kekuatan semacam ini cukup untuk menghadapi Long Chen. Di sisi lain, baginya, menggunakan kekuatan dao manusia itu mudah dikendalikan dan tidak ada bahaya. Tapi sekarang, kepala ahli Sein Bumi dari ras surgawi itu telah diledakkan. Dia sangat marah sehingga dia tidak lagi terlalu peduli dan langsung menggunakan kekuatan Sein Bumi. Hah! Sein Bumi dari ras surgawi menebas dengan pedang, dan dunia bergema. Ekspresi Long Chen berubah, dan dia menghindar, dan seberkas cahaya ilahi menebas melewatinya. Angin mengerikan melewati pipi Long Chen, dan itu benar-benar mengenai wajah Long Chen dan membuat beberapa luka di pipinya. Boom! Menebas bumi dengan pedang, dan energi pedang yang tak terbatas membelah seluruh bumi menjadi dua bagian, membuat celah selebar ribuan mil dan tak berujung. Jurang ini langsung menembus kerumunan. Ada banyak ahli di atas jurang ini yang menghilang. Mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan mereka dibunuh dengan satu pedang bahkan sebelum mereka mengerti apa yang terjadi. Di tepi jurang, para ahli yang tak terhitung jumlahnya tampak ngeri saat ini. Alasan mengapa mereka selamat sepenuhnya karena keberuntungan. Jika pedang itu dibelokkan sedikit lagi, merekalah yang akan mati. Pukulan ini terlalu mengerikan. Guo Ran dan yang lainnya tercengang. Kali ini mereka akhirnya melihat teror sebenarnya dari ahli Sein Bumi. Ada jutaan ahli yang terbunuh, di antara mereka, ada ahli Sein King dan Doyen Bintang 9, tapi mereka semua terbunuh tanpa ada ruang untuk perlawanan. Itu tidak benar. Jurus membunuh Sein Bumi pasti memiliki kekuatan penguncian. Bagaimana cara menghindarinya? Seseorang tiba-tiba bereaksi karena terkejut. Mungkinkah Sein Bumi dan senjata suci bahkan tidak dapat mengunci Long Chen? Seseorang berspekulasi dengan ekspresi ngeri. Jika tebakan ini benar, maka Long Chen akan terlalu menakutkan. Oke, ini dihitung sebagai satu gerakan. Lalu, ada 3 gerakan lagi. Long Chen memandangi Sein Bumi tanpa kepala yang memegang pedang panjang dan dengan niat membunuh yang luar biasa. Matanya dipenuhi dengan semangat juang. Pedang ahli Sein Bumi menebas lagi, dan kali ini gunung dan sungai tak berujung di kehampaan berjatuhan, dan bahkan lebih kuat dari serangan sebelumnya. Tubuh pertempuran bintang 7, buka. Long Chen meraung dalam hatinya, dan tiba-tiba seluruh dunia menjadi gelap. Langit yang semula cerah dipenuhi bintang. Lautan bintang di belakang Long Chen tak ada habisnya. Cahaya bintang muncul di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya penuh energi, kekuatan ilahi yang menyesakkan meliputi 9 langit dan 10 bumi. Ketika Long Chen memanggil badan pertempuran bintang 7, Long Chen tiba-tiba merasakan keintiman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak perlu memanggilnya, dan bintang-bintang di langit sepertinya memberkatinya, dan kekuatan bintang-bintang mengalir ke dalam tubuhnya terus-menerus. Long Chen merasa sangat kuat dan memiliki keyakinan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Pada saat itu, seolah-olah semua bintang di langit adalah bagian dari tubuhnya, dan dia adalah dewa perang yang abadi. Saat ini,
Pedang panjang Sein Bumi menebas dengan kekuatan ilahi tertinggi, bintang-bintang di tangan Long Chen berkedip-kedip dan dia meninju ke depan. Apa? Dia ingin memblokir pedang suci dengan tangan kosong. Seluruh penonton terkejut. 4784. Boom. Tinju Long Chen dikelilingi oleh bintang yang tak terhitung jumlahnya, seperti ledakan alam semesta, menghantam senjata suci lawan, benturan pukulan dan pedang itu seperti ledakan bintang, dengan suara keras yang mengguncang langit. Gemuruh. Kekosongan hancur dan ribuan dao runtuh. Long Chen dan ahli Sein Bumi dari ras surgawi terbang pada saat yang sama. Ketika Long Chen dan ahli Sein Bumi dari ras surgawi menstabilkan tubuh mereka, keduanya saling menatap. Long Chen menjabat tangannya yang besar, dan darah tumpah dari tinjunya. Namun, tidak ada yang menertawakannya. Sebaliknya, semua orang benar-benar terkejut dengan tindakan Long Chen. Dia menangkapnya, bukankah ini bertentangan dengan kehendak surga? Tubuh fisik melawan senjata suci ahli Sein Bumi. Meskipun tinju Long Chen penuh dengan darah, itu masih mengejutkan seluruh penonton. Di antara para ahli yang hadir, tidak ada seorang pun yang pernah melihat seorang murid alam ilahi berani menerima pukulan dari senjata suci dengan tangan kosong. Orang ini adalah monster. Di angkasa yang jauh, bahkan ahli Sein King yang membela Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata, dan matanya hampir melotot. Namun, apa yang dikatakan Long Chen selanjutnya membuat semua ahli itu memuntahkan darah. Benar-benar terluka. Itu mengejutkanku. Kamu benar-benar bisa menembus pertahananku. Petik 2. Long Chen melihat luka di tinjunya, yang perlahan sembuh, dan menatap Earth Sein itu dengan rasa tidak percaya. Sialan. Guoran memandang Long Chen dengan kagum. Alasan mengapa dia mengaguminya bukan karena kekuatan Long Chen, tetapi karena kata-kata Long Chen terlalu megah. Seorang murid alam ilahi mengucapkan kata-kata seperti itu di depan ahli Sein Bumi. Tampaknya di sepanjang sejarah 9 surga, tidak ada yang pernah mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, bukan? Meskipun Long Chen tampak tenang di permukaan, hatinya penuh dengan ekstasi ketika dia menggunakan badan pertempuran bintang 7, dia merasakan kedekatan bintang-bintang di 9 langit. Ketika dia mengerahkan kekuatan bintang-bintang, dia bisa merasakan berkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, meskipun berkah ini kecil, itu sangat indah dan jelas bagi Long Chen, yang selalu ditolak oleh surga. Di seberang Long Chen, Sein Bumi dari ras surgawi yang kuat memasang ekspresi kaget di wajahnya, dan bahkan ada sedikit ketakutan di matanya. Bahkan Sein Bumi yang kuat belum pernah melihat kekuatan mengerikan seperti itu, dan hukum tidak dapat membunuh Long Chen. Menurut hukum surga, ketiga Sein surga, bumi dan manusia saling menekan pada satu tingkat, meski sama-sama berada di alam Sein, namun jaraknya sangat besar. Sein surgawi menindas Sein Bumi menindas Sein manusia, dan Sein manusia menindas semua praktisi di bawah Sein King, tidak peduli seberapa kuatnya Anda, akan sulit untuk dibatalkan, karena ini adalah hukum surga, kecuali Anda memiliki sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh kekuatan hukum surga. Kekuatan darah naga yang digunakan Long Chen sebelumnya merupakan kekuatan yang diketahui tidak dibatasi oleh hukum surga, karena kekuatan darah berasal dari dalam keluar dan tidak perlu bergantung pada kekuatan surga. Namun, kekuatan ki dan darah terbatas, sedangkan kekuatan surga tidak terbatas. Sein Bumi dari ras surgawi dapat melihat bahwa kekuatan darah naga Long Chen sangat kuat, tetapi kekuatan ini tidak dapat menahan konsumsi, jadi dia yakin bahwa dia bisa dengan cepat menguras kekuatan darah naga Long Chen dan membunuhnya. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa selain kekuatan darah naga, Long Chen juga memiliki kekuatan bintang. Kekuatan bintang juga tidak tunduk pada hukum surga. Ia hanya memiliki hukum bumi, namun ia tidak bisa menggunakannya. Ini membuatnya sangat sedih hingga dia ingin muntah darah. Itu adalah langkah ke-8. Long Chen memandang Sein Bumi dari ras surgawi dan berkata dengan tenang. Setelah berbicara, dia perlahan berjalan ke arahnya. Boom! Pada saat ini, ada ledakan mengejutkan di kejauhan, yang datang dari arah pedang raksasa Dragon Bone Evil Moon dan Yue Wuxu. Orang-orang mencari suara itu dan melihat pecahan tak berujung beterbangan, sebuah pedang bergegas keluar dan langsung menuju Long Chen. Long Chen bahkan tidak melihatnya, dan dengan gerakan besar, dia meraih Dragon Bone Evil Moon dengan tangannya. Apa? Ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah dua Sein Bumi ras surgawi menunjukkan kepanikan. Mereka tidak percaya bahwa senjata ajaib dari zaman kuno ini dikalahkan oleh pisau hitam Long Chen dan meledak dengan keras. Anda harus tahu bahwa pedang raksasa Yue Wuxu memiliki latar belakang yang bagus, jika tidak, ras surgawi tidak akan terlalu memperhatikannya. Ketika Long Chen meraih Dragon Bone Evil Moon, suara Dragon Bone Evil Moon datang dari benak Long Chen. Cek, 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 rasanya enak sekali, alangkah baiknya jika memiliki 180 lagi. Jangan khawatir, di masa depan, pasti akan ada lagi, hanya ada 2 gerakan tersisa, tolong bekerja sama. Long Chen berkata kepada Dragon Bone Evil Moon. Gunakan 2 gerakan itu, ayo, bunuh dia dengan 1 pisau,
dan gunakan darah Sein Bumi untuk memulai pertempuran kita melawan surga Kaisar, teriak Dragonborn Evil Moon. Bas! Tangan besar Long Chen bergetar, dan cahaya bintang tak berujung muncul di Dragonborn Evil Moon. Pada saat itu, Dragonborn Evil Moon seperti cermin transparan, sepertinya dapat melihat langit berbintang yang tak berujung, atau dengan kata lain, pedang itu sendiri adalah langit berbintang. Ketika Long Chen mengangkat Dragonborn Evil Moon, aura agung menyapu langit, bintang-bintang di 9 langit bergoyang, dan kekuatan bintang yang tak ada habisnya mengalir ke Dragonborn Evil Moon. Wajah Sein Bumi klan surgawi berubah drastis. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia dikunci. Dia dikunci oleh Long Chen, dia juga dikunci oleh Dragonborn Evil Moon, dan dia dikunci oleh bintang-bintang di langit. Saat ini, dia tidak dapat melarikan diri dari surga ke bumi. Ada seorang rekan yang juga merupakan Sein Bumi yang kuat, tetapi dia tidak dapat merasakan kehadirannya. Saat ini, dia menjadi penyendiri, menghadapi Long Chen sendirian. Langkah ke-9. Long Chen mengirimkan semua kekuatan bintang-bintang ke Dragonborn Evil Moon, menebasnya dengan satu serangan, langit dan bumi bergetar, seolah-olah sebuah bintang sedang menebas. Kamu sangat sombong, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku dalam 10 gerakan. Jalan bumi, bayangan ribuan gunung, semua jalan kembali ke sungai. Sein Bumi dari ras surgawi yang kuat meraung, dia menyilangkan pedang panjangnya, mengucapkan kebenaran, gunung dan sungai yang tak berujung tiba-tiba muncul di depannya. Pemandangan itu pada awalnya hanya ilusi, tetapi segera, ruang itu tiba-tiba melonjak, dan gunung-gunung menghalanginya. Awalnya, dia dan Long Chen hanya berjarak 100 mil dari satu sama lain, tetapi dengan munculnya gunung tersebut, Long Chen dan dia sepertinya berada di dua dunia yang berbeda, dipisahkan oleh ribuan gunung dan sungai. Dia benar-benar memanggil gunung dan sungai sejati. Kekuatan magis macam apa ini? Seru seorang murid. Kekuatan magis semuanya ilusi. Bagaimana mereka bisa diringkas menjadi kenyataan? Ada bentukan dan berkah di gunung dan sungai, dan ada juga kekuatan surga yang menakutkan. Ya Tuhan, ini adalah gunung suci yang tidak bisa dihancurkan. Petik 2. Ketika gunung dan sungai tumbuh pesat, orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa ada dao surga di setiap gunung. Diberkati oleh kekuatan, aura agung itu dapat menghancurkan ahli Sein manusia sampai mati. Apa maksudnya? Beralih dari menyerang ke bertahan hanya untuk bertahan dalam 10 gerakan. Bukankah ini terlalu pengecut? Petik 2. Ketika dia melihat Sein Bumi yang kuat dari klan Tianren menggunakan gerakan ini, ahli keluarga Long di belakang Tuan Tianxi mengutuk. Sebagai ahli dari keluarga Long, pengetahuan mereka secara alami luar biasa, mereka tahu bahwa ini adalah teknik Earth Sage dalam memindahkan gunung dan mengisi lautan, dan juga merupakan teknik pertahanan terkuat dari Earth Sage. Boom! Pada saat ini, Dragonborn Evil Moon membawa sepotong galaksi dan menebas pegunungan. Pada saat itu, semua ahli yang hadir membuka mata lebar-lebar. Mereka tahu bahwa pukulan ini ada hubungannya dengan hidup dan mati kedua orang tersebut. 4785. Gemuruh. Long Chen menebas dengan pedangnya, dan sungai bintang mengalir deras, di tengah ribuan ratapan, gunung-gunung yang terus-menerus meledak satu demi satu. Gunung-gunung yang dipanggil oleh Sein Bumi dipadatkan oleh hukum bumi. Itu juga merupakan senjata yang telah dipadatkan oleh Sein Bumi dengan kekuatan berbagai elemen selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya bahkan lebih tinggi daripada senjata suci. Setiap gunung tinggi tidak bisa dihancurkan, tetapi di depan Dragonborn Evil Moon, gunung-gunung ini seperti tumpukan tepung. Sebelum bertemu dengan Dragonborn Evil Moon, Long Chen memiliki kekuatan bintang yang kuat, tetapi tidak dapat menggunakannya karena tidak ada senjata yang dapat membawa seluruh kekuatan bintangnya. Tapi sekarang, Dragonborn Evil Moon telah kembali, Long Chen tidak lagi memiliki keraguan, dan memusatkan semua kekuatan bintang ke dalam satu pedang. Pukulan ini adalah pedang terkuat Long Chen sejauh ini. Di tengah gemuruh surga, Dragonborn Evil Moon sekuat mematahkan bambu, membelah pegunungan tak berujung, dan jatuh tepat di atas pedang panjang Sein Bumi dari ras surgawi. Retak, adegan yang membuat ngeri semua orang muncul. Senjata suci Sein Bumi klan surgawi sebenarnya dipotong menjadi dua bagian oleh Evil Moon. Puff, dada Sein Bumi dari ras surgawi meledak, darah terciprat, dan sosoknya terbang seperti karung pasir. Gagal, Earth Sein yang kuat benar-benar kalah. Seru banyak orang. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana mereka bisa percaya bahwa di dunia ini ada seorang di alam ilahi yang bisa mengalahkan Earth Sein? Ho! Long Chen memotong senjata suci lawan dengan pedang, dan sayap guntur melayang di belakangnya. Seperti sambaran petir, dia menerkam ahli Earth Sein. Pada saat ini, lawan telah kehilangan kekuatan untuk melawan, dan itu adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Bocah itu kejam dan bengis, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, ahli Sein Bumi dari ras surgawi lainnya yang sedang menonton menebas dengan pedang. Dalam distorsi kehampaan, ribuan gunung-gunung tumpang tindih dan langsung menghantam Long Chen. Tercela,
Tak tahu malu. Orang-orang dari ras surgawi semuanya adalah sekelompok hajingan. Setelah ahli Sein Bumi klan surgawi mengambil tindakan, segera menyebabkan banyak orang berteriak dan memarahinya. Klan surgawi terlalu tidak tahu malu. Dia telah menyelinap menyerang sekali sebelumnya, kali ini dia benar-benar mengambil tindakan lagi, dan melihat gerakannya, Anda dapat mengatakan bahwa dia telah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama. Long Chen bertarung 9 gerakan dengan ahli Earth Sein, dan kekuatannya sangat berkurang, dan dia seharusnya berada di ujung penerbangannya, tapi ahli Earth Sein yang kuat dan bermartabat begitu tak tahu malu, dan mempersiapkan gerakan sejak lama untuk menyerang Long Chen. Para ahli yang hadir tidak tahan lagi dan berteriak dan mengumpat dengan keras. Menghadapi serangan mendadak dari Sein Bumi, Long Chen mengabaikannya sama sekali dan bahkan meninggalkan punggungnya, seolah-olah dia tidak melihatnya. Saya telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Pada saat ini, seorang pria tampan dengan pedang panjang tiba-tiba muncul di samping Long Chen dari udara tipis. Tangan besarnya perlahan memegang gagang pedang, dan matanya menatap lekat-lekat ke arah ahli Sein Bumi dari ras surgawi. Ketika Yue Zifeng muncul, Sein duniawi dari ras surgawi telah mengunci Long Chen, tetapi pada saat ini Long Chen menghilang dari kuncinya dalam sekejap. Pada saat yang sama, Yue Zifeng dengan cepat melintas di depannya. Pada saat itu, sepertinya ada sepasang mata dewa yang menatapnya dari 9 langit. Kamu sedang mencari kematian. Jika kamu berani merusak perbuatan baikku, kamu dan Long Chen akan mati bersama. Sein Bumi dari ras surgawi kehilangan cengkeramannya pada Long Chen dalam sekejap. Dia tiba-tiba ketakutan dan marah. Dia meraung dan menggunakan gerakan ini untuk menyerang Yue Zifeng. Para ahli yang hadir tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda akan tiba-tiba muncul di medan perang Long Chen. Pria ini jelas berada di belakang Long Chen sebelumnya, menunjukkan bahwa dia harus menjadi bawahan Long Chen. Pada saat ini dia benar-benar berani menghadapi yang kuat Sein Bumi. Dan Long Chen sepertinya tahu bahwa dia akan mengambil tindakan, jadi dia bahkan tidak melihat orang itu, membiarkan Yue Zifeng mencegat Sein Bumi dari ras surgawi sendirian. Pikiran para ahli yang hadir menjadi kosong. Pada saat ini, suara Yue Zifeng bergema di seluruh dunia. Aku berjalan melewati gunungan mayat dan lautan darah, dan melintasi belenggu langit dan bumi. Dari fana ke abadi, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuanku. Dari lemah ke kuat, tidak ada apa-apa dapat menghalangi tujuanku. Aku melayang di dunia manusia, berjuang menyeberangi lautan penderitaan, 9 langit dan 10 bumi, tidak ada seorang pun yang tidak dapat dihancurkan, nyanyikan namaku dengan lantang. Saat Yue Zifeng bernyanyi, rambut panjangnya berkibar, jubahnya menari-nari, dan setiap tetes suasana dingin antara langit dan bumi dihisapnya. Pedang panjangnya bergetar, dan ujung tajamnya seolah membelah dunia. Ketika Yue Zifeng bernyanyi sampai titik ini, pedang panjang itu lembut dan tidak bergerak, dan seluruh dunia jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Kemudian dunia bergema dengan 2 suara, terdengar seperti nama yang menggelegar. Gelombang penghancur. Yue Zifeng menghunus pedang panjangnya dan menebas dengan satu pukulan cepat. Puff! Ribuan gunung dan sungai terbelah 2 oleh pedang Yue Zifeng. Earth Sein yang kuat dari ras surgawi di belakang gunung menyemburkan seteguk darah. Tekanan keras dari Earth Sein sepertinya terlepas, dia seperti bola karet yang bocor, dan auranya turun dengan cepat. Pedang ini telah merusak esensinya. Saya khawatir dia tidak akan dapat pulih selama ribuan tahun. Petik 2. Seru seorang ahli. Itu adalah seorang lelaki tua yang tampak tidak mencolok, tetapi matanya seperti kilat dan auranya dalam. Ternyata dia adalah seorang Sein Bumi tua yang menyamar sebagai Sein King biasa. Justru karena mereka berdua adalah Sein Bumi sehingga dia sangat terkejut. Pedang Yue Zifeng bahkan menembus hukum Sein Bumi. Dia belum pernah melihat pendekar pedang yang begitu menakutkan, apalagi pendekar pedang dengan niat pedang yang sangat menakutkan. Long Chen telah menunjukkan kekuatannya atas surga sebelumnya, dan kali ini, Yue Zifeng juga menunjukkannya sekali, dan dengan 2 cara yang berbeda. Dengan pedang ini, bahkan Sein Bumi yang kuat pun merasakan kulit kepalanya mati rasa. Bukankah generasi muda saat ini terlalu menakutkan? Lebih baik menyusut di masa depan. Setidaknya kamu tidak perlu khawatir kehilangan nyawamu. Di antara kerumunan, ahli Earth Sein yang juga menyembunyikan kultivasinya tidak bisa membantu tetapi tersenyum pahit. Tuan Tiansheng, tolong aku. Pada saat ini, tangisan melengking datang dari sisi Long Chen. Ternyata Long Chen hanya berjarak beberapa kaki darinya, dan Dragon Bone Evil Moon hampir menusuk pantatnya. Long Chen sepertinya tidak terburu-buru untuk membunuhnya, dia masih mengejarnya dengan Dragon Bone Evil Moon. Saat ini, kepala Sein Bumi ras surgawi sudah menghilang, dan suaranya keluar dari dadanya, dan itu masih menangis. Pisau panjang Long Chen seperti belatung penghancur tulang. Tidak peduli bagaimana ahli Sein Bumi itu menghindarinya, ujung pisau itu semakin dekat dan dekat dengannya, dan itu akan memberinya pukulan fatal kapanpun.
Mendengar lolongan ahli Sein Bumi itu, orang-orang tidak bisa tidak melihat ke arah gerbang luar angkasa di langit. Yue Wuxu telah memanggil gerbang ini sebelumnya, dan Long Chen mengatakan itu hanya hiasan. Namun ketika ahli Sein manusia dari ras surgawi dibacok sampai mati oleh Long Chen, gerbang luar angkasa tampaknya telah berubah. Tampaknya seseorang telah merusaknya. Saat Sein Bumi dari ras surgawi berteriak meminta bantuan, mata orang-orang langsung melihat ke arah pintu luar angkasa. Anak dari keluarga Long, kamu bertindak terlalu jauh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ras surgawiku tidak punya siapa-siapa lagi? Bas. Tiba-tiba, sebuah tombak perak terbang dari gerbang spasial itu, melewati leher ahli Sein Bumi dari ras surgawi langsung menusuk ke arah Long Chen. Begitu tombak perak keluar, langit dan bumi bergetar. Tombak ini membawa kekuatan ilahi tertinggi. Tombak ini diberkati oleh kekuatan ilahi yang melambangkan dao surga, yang tidak dapat dilawan dan harus ditaati. Senjata ilahi dari Sein Surgawi. Seseorang mengenali asal-muasal senjata tersebut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru bahwa itu adalah senjata ilahi dari Sein Surgawi. Senjata Sein Surgawi dapat menghancurkan bintang-bintang dengan satu pukulan. Ahli Sein Surgawi menggunakan senjata Sein Surgawi untuk melawan Long Chen, tetapi tidak ada yang berteriak dan memarahinya, karena begitu senjata ilahi keluar, yang ada hanya ketakutan di jiwa mereka. Untuk menghadapiku, seseorang di alam ilahi, kamu membutuhkan tangan Sein Surgawi secara pribadi. Bukankah wajah ras surgawimu tidak ada yang tersisa? Petik 2. Menghadapi senjata ilahi Sein Surgawi, Long Chen tidak hanya tidak memiliki rasa takut, tetapi juga malah tersenyum dengan sedikit konspirasi yang sukses. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan kuali perunggu di tangannya dan langsung melemparkannya ke arah tombak. Pada saat yang sama, dia menutup telinganya dan mundur dengan cepat.